Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan final ide bisnis kami yang berjudul Kawan Rantau. Di kelompok 7 sendiri ada Hikmia, Mazaya, Bayu, saya sendiri Muhammad Ikhwan, ada Richard Ya, Hans, dan Mutakhir. mungkin bisa lanjut. Nah, apa sih Kawan Rantau itu? Jadi secara singkatnya saya akan ingin kembali. Kawan Rantau itu adalah platform yang membantu mahasiswa perantauan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari secara praktis. Layanan yang disediakan ialah paket kesehatan seperti obat flu, mah, dan lain-lain, paket bahan masakan siap olah, konten edukasi, dan tips and tricks kehidupan di dunia perantauan. Dan cara kerja dari Kawan Rantau ini sendiri adalah pilih paket melalui katalog website, dan secara otomatis akan masuk ke WA admin, dan pesanan setelah masuk ke WA admin akan diproses dan akan langsung diantarkan ke customer. Mungkin bisa lanjut. Permasalahan yang diangkat, mahasiswa perantauan sering mengalami yang pertama, kesulitan mengatur waktu untuk belanja, tidak siap saat kondisi sakit yang mendadak, kurangnya informasi praktis hidup di perantauan, dan memiliki dampak tiga yaitu pola hidup tidak sehat, pengeluaran tidak terkontrol, dan ketergantungan pada solusi instan yang mahal. Next. Jadi, solusi dari kami kawan rantau yaitu yang pertama, memberikan layanan praktis berbasis online atau website, lalu paket siap pakai, hemat dan efisien, dan juga free ongkir selama ada di area ITS. Keunggulannya mudah diakses, hemat waktu dan biaya, dan juga relevan dalam kebutuhan mahasiswa. Next. Berdasarkan ide bisnis yang telah kami rancang, kami kemudian melakukan beberapa langkah implementasi awal. Pertama, kami membuat identitas brand dan juga logo kawan rantau sebagai representasi bisnis yang mudah dikenali. Selanjutnya, kami juga membangun website sederhana yang berfungsi sebagai katalog produk kami dan juga media pemesanan. Selain itu, kami juga membuat akun Instagram untuk mendukung kegiatan pemasaran digital. Untuk tahap promosi awal, kami membagikan informasi mengenai kawan rantau melalui grup pertemanan dan juga komunitas sekitar untuk memperoleh respon awal dari calon pengguna kami. Bisa next. Setelah platform dan media promosi tersedia, kami melakukan implementasi awal dan pengujian pasar. Platform digital berupa Instagram dan juga sistem pre-order berhasil dibuat, serta promosi awal telah dilakukan melalui media sosial dan juga lingkungan pertemanan. Dari observasi terhadap 10 mahasiswa yang telah kami lakukan, sebanyak 7 orang menyatakan tertarik dengan konsep layanan yang ditawarkan, dan 5 orang menyatakan membutuhkan paket kesehatan saat kondisi darurat. Namun hingga saat ini belum terdapat transaksi pembelian. Temuan ini menunjukkan bahwa minat awal terhadap ide bisnis itu sudah ada, tetapi ketertarikan tersebut belum berhasil dikonversi menjadi pembelian yang nyata. Bisa next. Oke, maaf. Kalau gitu, untuk selanjutnya itu kita menghadapi permasalahan pertumbuhan customer di sini. Jadi berdasarkan hasil implementasi kita itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kita kenapa kita masih belum ada transaksi. Jadi pertama kita itu ada faktor rendahnya awareness ke lingkungan kita. Jadi promosinya masih terbatas gitu ke lingkup kecil. Jadi belum jangkau target market secara luas. Lalu masih belum ada urgensi pembelian eh, produk kita yang dianggap sebagai kebutuhan mendesak saat promosinya dilakukan gitu. Lalu kita masih kurangnya trust. Jadi bisnis kita ini kan baru ya. Jadi pelanggan masih ragu apakah kualitas produknya itu terjamin gitu. Lalu untuk itu ke faktor keempat itu kita ada perilaku konsumen di sini. Nah, mahasiswanya itu di sini itu cenderung membeli produk kita saat kondisinya darurat, bukan pada saat eh, waktu-waktu seperti ini yang saat ini itu tidak begitu mendesak gitu. Lalu di sini itu aku ada memikirkan juga tentang evaluasi dan insight-nya dari hasil implementasi kita. Itu kita peroleh beberapa pelajaran penting. Jadi satu ide bisnis yang kita relevan itu tidak menjamin terjadinya ada transaksi. Eh,
Lalu tanpa validasi pasar yang kuat ya. Lalu strategi kedua itu kita perlu strategi promosi kita itu perlu lebih agresif dan tepat sasaran. Jadi di sini itu kita perlu menge- memberikan pengiklanan kepada produk kita dan untuk mendapat jangkauan gitu yang lebih luas. Namun saya kurang mungkin di sini itu agak sulit ya karena meskipun sebagai alat digital itu kalau kita memasarkan ke seluruh tempat itu pasti nggak bakalan kena juga gitu. Lalu ada kepercayaan pelanggan. Jadi di sini itu di sini kita karena bisnis baru makanya kepercayaan pelanggan kita itu dapat dikatakan masih nol karena kita masih belum mendapatkan customer dan kita masih belum mendapatkan kepercayaan mereka gitu. Apalagi kalau kita itu bisnis baru ya. Nah, lalu kalau segi keempat itu kita perlu penyesuaian model bisnis agar lebih sesuai sama perilaku konsumen. Di sini itu dimaksud perilaku konsumen itu dimaksud dengan eh, bagaimana sikap dari para konsumen atau target pasar kita saat ini jika mereka mengalami situasi mendesak gitu. Lalu model pre-order di sini menurut kita itu kurang cocok untuk produknya. Untuk produk kita itu kurang cocok dengan sifat pre-order karena sifatnya itu kebutuhan mendadak kan. Nah, mereka itu membutuhkannya secara cepat gitu. Jadi perlu penyesuaian strategi distribusinya juga. Terutama apalagi kalau kita pre-order gitu. Oke, selanjutnya adalah rencana 5 sampai 10 tahun ke depan. Yang pertama, untuk tahun 1 sampai kedua, ada pengembangan akun sosial media seperti Instagram dan TikTok. Kita bisa menyebarkan lebih banyak lagi konten seperti promosi dan juga branding dari akun kawan rantau. Lalu kita juga bisa memberikan informasi apa saja yang kita jual dan keunggulan kita dengan konten yang lebih banyak. Yang kedua adalah pengembangan produk awal. Lalu yang ketiga, membangun komunitas. Dan yang keempat adalah riset pelanggan. Untuk tahun ketiga sampai keempat, ada perluasan operasional, penambahan produk, jadi selain dari yang sebelumnya, dan juga program ambasador kampus, agar produk kita itu bisa lebih dikenal secara lebih luas. Untuk selanjutnya pada tahun yang kelima dan keenam kita berganti ke fokus ya di sini untuk fokus terhadap eh, kawan rantau tersebut aplikasi. Jadi kami membuat aplikasi mobile dari kawan rantau dan menambahkan fitur-fitur di dalamnya. Selanjutnya membuat ada membership premium yang keuntungannya adalah dan mendapatkan diskon dari produk, juga akses untuk webinar-webinar yang akan dilaksanakan, dan juga jika memesan layanan maupun bahan akan diprioritaskan. Yang terakhir adalah fitur kawan AI yang untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana terkait dengan perantauan dan juga cara bertahan hidup di daerah perantauan. Selanjutnya pada tahun ke-7 hingga selanjutnya itu akan berpindah fokusnya itu ke arah global nasional. Jadi ini untuk menambahkan fitur layanan pencarian hunian. Jadi bukan hanya saja menawarkan barang-barang untuk dibeli seperti makanan ataupun obat-obatan, tapi juga jasa untuk mencarikan hunian di tempat perantauan. Kemudian ada marketplace jasa mahasiswa di sini untuk para mahasiswa mencari side hustle untuk mendapatkan pundi-pundi uang baru dan bisa membantu para mahasiswa yang merantau. Dan terakhir adalah ekspansi ke segmen baru. Di sini bukan hanya saja berfokus pada mahasiswa lagi, tetapi sudah ke bagian-bagian yang lain, seperti pekerja-pekerja yang merantau juga. Seperti itu. Oke, next. Di sini bisa dilihat ada beberapa dokumentasi yang dicantumkan di sini. Dua kiri foto adalah untuk broadcast yang disebarkan dan juga selanjutnya adalah daftar atau contoh bagaimana untuk memesannya. Dan yang terakhir di sebelah kanan adalah foto atau untuk tampilan dari website yang kami buat seperti itu. Oke, next. Oke, begitu saja dari kelompok kami, kelompok 7 tentang kawan rantau. Terima kasih telah mendengarkan dan juga menyaksikan.